RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Balik Ken untuk pagi ini kami akan sharing seputar topik generasi muda penentu arah bangsa bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, yakni Tri Budi Santoso selaku Ketua KMHDI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Budi. Selamat pagi Kakak. Iya, apa kabar untuk pagi ini? Astungkara baik dan Astungkara walaupun baik. agak tidak enak badan ya, tapi tetap semangat. Tapi memang musimnya ya kayaknya ya. Oke, karena sudah mulai peralihan gitu ya. Ya, yang pastinya tetap semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke RRI sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 yang didampingi oleh Didit Kurniadin. Ini selaku Ketua Umum HMI Cabang Singaraja. Selamat pagi Didit. Selamat pagi Kakak. Iya, bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kedengarannya keduanya memang seperti dialeh-dialeh yang di luar orang Bali gitu ya. Oke, yang pastinya apapun keinginan dan tujuan untuk ke Singaraja itu untuk memajukan dan juga mencerdaskan para generasi muda gitu untuk lebih berinovasi dan lebih kreatif. Apalagi hari ini kan bertepatan dengan yang namanya Hari Pemuda Internasional gitu ya, yang tepat hari ini 12 Agustus dan momen ini memang sangat tepat sekali juga kita mengangkat topiknya tentang isu-isu kepemudaan dan juga bagaimana peran generasi muda yang merupakan cita-cita bangsa serta memiliki peran yang sangat krusial begitu ya. Mungkin silakan disampaikan terlebih dahulu dari Budi ya, selaku Ketua KMHDI Kabupaten Buleleng. Bagaimana perkembangan saat ini? Mungkin peran pemuda di Kabupaten Buleleng sendiri di bawah naungan KMHDI. Sebelum saya ke HMI begitu ya. Silakan Budi. Baik, terima kasih waktunya ya. Sebenarnya kalau peran pemuda secara aktif ya, aktif kita kan sebenarnya punya banyak kesempatan untuk belajar dan juga tentu saja sebagai generasi muda masih banyak ruang yang perlu kita pelajari. Kalau KMHDI Buleleng sendiri saat ini memang lebih fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan isu kedaerahan dan juga isu terkait dengan pendidikan. Ya, terlebih lagi kemarin ada yang isu yang menyorot perhatian. Ini menjadi concern kita sejauh ini. Tahun ini kita memang fokusnya ke sana, ke pendidikan. Jadinya kemarin teman-teman juga sudah terjun dan sudah melaksanakan itu kurang lebih hampir 2 bulan untuk pengabdian masyarakat di pendidikan, khususnya di Desa Panji ya. Desa Panji, dan juga kami secara langsung juga terlibat dalam isu-isu terkait dengan lingkungan, walaupun tidak secara aktif di Buleleng ya, tetapi kita juga sering masih beraktivitas di Denpasar juga, karena kita kan KMHDI kan ada di Bali kan hampir di 6 cabang ya, 6 pimpinan cabang, satu daerah. Kita jadinya sering kolaborasi juga untuk mengangkat isu daerah dan juga sering juga berdiskusi tentunya bagaimana membuat kajian yang berkaitan dengan isu-isu kedaerahan itu tadi. Oke. Mungkin itu sih gambarannya. Baik. Ini organisasi KMHDI itu berarti mencakup seluruh Bali ya. Kalau di Kabupaten Buleleng nggak mesti secara mikro gitu ya. Bisa juga mengangkat ataupun hanya sharing-sharing diskusi di seluruh wilayah Bali begitu. Ya, untuk KMHDI sendiri sebenarnya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia hampir, kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu hampir 54 pimpinan cabang dan pimpinan daerah. Cuma kalau di Bali itu baru 6. Jadi kita juga karena 6 di kabupaten wilayah Bali ini kan tidak terlalu luas gitu. Sehingga kita bisa melaksanakan ataupun bisa sering-sering lah berkegiatan bareng, kolaborasi, dan juga sering mengangkat isu daerah yang saya rasa perlu didiskusikan bersama di pimpinan daerah. Biasanya kita lakukan itu gitu. Oke, ya selama ini apa sih isu-isu daerah yang sudah kalian diskusikan? Mungkin kalian sharingkan. Oh ya, untuk isu daerah yang kemarin sebenarnya berkaitan dengan isu sampah. Kemarin kita juga soal itu kita membuat kajian, walaupun belum kita rilis ya. Dan juga yang berkaitan dengan kemarin itu Kita ikut menyuarakan juga MDA. Tapi yang terbaru yang di Buleleng kemarin
kita juga ikut sebenarnya KMHDI yang daerah Buleleng ikut mengawal kasus yang sumber kelompok kemarin. Karena itu kan cukup ini ya, cukup menyangkut juga agama, jadi kita cukup sebagai organisasi agama juga di belakang juga di balik layar ikut mengawal sejauh mana sih pengawalan dari kasus ini gitu. Oke, berarti nggak sembarang kasus ya yang dikawal oleh KMHDI. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu begitu. Sebenarnya tidak semua kasus ya, tapi kita juga karena teman-teman kan punya pengalaman dan juga jurusan masing-masing ya di organisasi. Jadi kita juga tidak sembarang ikut campur gitu. Yang mungkin menjadi sorotan kita, perhatian kita yang perlu kita perhatikan itu yang bisa kami lakukan gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak percuma lah gitu. Dan juga kita berhati-hati gitu. Karena kita organisasi mahasiswa takutnya nanti salah langkah kan perspektif masyarakat akan berbeda gitu. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, kita ikut terlibat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Oke, KMHDI ini sudah berdiri berapa lama ya, Budi? Tahun ini ke 33 ya, 33 ya. tahun sudah. Oke. Sudah dari tahun 93 96. Pokoknya tahun ini secara global di KMHDI 33 tahun. Ya. Oke. Nah, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kan berbeda tuh kasus isu-isu yang diangkat ataupun yang didiskusikan dari KMHDI. Apa saja sih kira-kira yang menjadi permasalahan di Buleleng ini yang ada kaitannya dengan generasi muda? Yang berkaitan dengan generasi muda ya di Buleleng, kita masih gini sih sebenarnya, karena hampir sama mungkin kasusnya dengan ketua HMI. Kita kan mahasiswa kadang berpikir kritis kan gitu, menyikapi isu-isu daerah gitu. Ketika kita bersuara di masyarakat gitu, perspektif masyarakat selalu negatif gitu terkait organisasi eksternal gitu. Walaupun kita tidak ada kaitannya dengan hal apapun gitu, kita menyuarakan pure suara masyarakat kadang gitu. Dan juga kita masih melihat generasi muda kita itu apatis gitu, apatis terkait dengan isu-isu daerah itu tadi. Yang kemarin pendidikan itu tadi, sebenarnya mereka punya organisasi dan juga punya aktivitas yang sama terkait dengan pendidikan. Kan organisasi kampus kan juga melaksanakan pengabdian sebenarnya, tetapi belum 100% mereka optimalkan untuk melakukan itu. Dan kita melihat di situ kita ada program ya, kita lakukan pengabdian. Nah ini juga review dari beberapa ini ya tempat yang kita coba ajak kolaborasi, itu mereka menyampaikan kalau kita kerja sama-sama organisasi kampus itu paling sehari 2 hari selesai. Kalau KMHDI kan berbeda gitu, berbeda dalam artian kita kan dari berbagai jurusan dan juga berbagai kampus. Jadi mereka kita atur sedemikian rupa agar melakukan pengabdian itu tanpa beban gitu. Sehingga kita kemarin mengambil langkah, ya sudah kita coba lakukan pengabdian secara nyata melalui KMHDI ya, Buleleng Mengajar ya, Buleleng Mengajar itu tadi. Berarti itu tercetus dari KMHDI ya, Buleleng Mengajar itu. Ya. Dan harapannya kita sebenarnya masih mengharapkan teman-teman yang lain yang mungkin hari ini menonton live streaming ataupun di radio ya mendengarkan. Kalau mau join ikut mengajar, ya silakan, kami terbuka untuk semuanya. Dan juga kami pengennya kita bermanfaat untuk yang lain juga. Yang bisa diselesaikan dari Buleleng Mengajar itu sendiri apa saja kira-kira, Budi? Sejauh ini di lapangan ya kita lihat memang kendalanya kelas 3, 4, 5, 6 itu kan harusnya udah bisa membaca ya dan juga hafal huruf. Tetapi kendalanya di lapangan memang belum. Gitu. Memang seperti itu. Kita juga tidak malu untuk mengakui bahwasanya di Buleleng memang ada seperti itu gitu. Saya juga bersyukur pemerintah Kabupaten Buleleng terbuka dengan hal ini gitu. Karena kalau semakin ditutupi ini kan generasi bangsa ya. Iya, betul. Akan berbahaya juga dan juga kasihan sebenarnya pada anak-anak ini gitu. Sehingga kita pengennya tidak menghapus ya, tetapi mengurangi sedikit yang bisa kita tetapi hasilnya juga mereka akan rasakan di masa yang akan datang. Harapannya gitu. Baik, selain mengangkat isu-isu terkait pendidikan, apalagi kira-kira? Untuk pendidikan sejauh ini masih kita fokusnya ke sana ya. Tapi untuk isu-isu lain kita paling hanya menyikapi dengan cara yang sederhana gitu, kayak kebersihan kita lakukan biasanya rutin ataupun
Kadang ada momen tertentu kita laksanakan untuk bersih suatu tempat gitu. Kayak kemarin di Pura. Tapi sekarang kita fokusnya memang ke sana. Ke pendidikan gitu. Oke, baik ya, karena pemberitaan sebelumnya kan memang bisa dikatakan ada beberapa siswa gitu ya di Kabupaten Buleleng yang bisa dikatakan terlambat untuk bisa membaca begitu ya, bisa dikatakan terlambat gitu ya, bukan berarti dia tidak bisa, hanya saja mengalami keterlambatan gitu ya. Itu kan masih bisa dipacu lagi gitu ya Budi ya. Masih bisa kok. Kita juga lihat mereka optimisnya anak-anak belajar ini cukup tinggi. Kita berharap juga ke mereka punya kemauan gitu, dan juga harapan kami juga memang orang tua ini punya peran di rumah gitu. Baik. Karena kita lihat beberapa kasus anak-anak yang kita wawancarai, yang mereka dampingi ya ditemani belajar gitu. Harapannya ditemani belajar oleh orang tua gitu. Oke, berarti selama ini permasalahan intern yang masih faktor utamanya gitu ya? Ya, mereka cukup kurang percaya diri sebenarnya untuk bisa membaca dan juga semangat untuk belajar itu. Saya rasa semangat dari orang tua, parenting itu cukup penting untuk meningkatkan daya belajar mereka lah. Gitu. Ini kurang lebihnya, saya baca kasusnya, ternyata mereka harapannya punya diperhatiin gitu. Ternyata seperti itu. Kurang perhatian dari keluarganya gitu ya. Wah, berarti tidak jauh beda visi misi KMHDI dengan HMI ini. Oke, silakan disampaikan Didit, apa saja selama ini yang sudah berjalan program-program dari HMI? Kalau dari HMI sendiri tidak jauh berbeda sih dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman KMHD. Jadi terkhusus memang yang paling banyak kita soroti kemarin yaitu masalah pendidikan, isu pendidikan itu. Dan kita sempat mengadakan lapak buku yang dimana yang kita kaji di HMI itu ternyata bukan cuma di Buleleng ataupun di Bali, hampir seluruh Indonesia itu kita kekurangan minat literasi. Literasi kita itu sangat kurang sekali gitu. Artinya apa? Bahwasanya kalau seandainya gerakan-gerakan literasi itu digelorakan baik itu secara formal maupun di non formal, saya rasa kita bisa menumbuhkan kembali daya baca, daya minat siswa untuk membaca, bahkan untuk masyarakat, yang dimana karena kita kekurangan hal tersebut sehingga banyak faktor yang terjadi. Nah, kemarin kita sering mengadakan lapak buku di Taman Kota Singaraja, dan dimana target utama kita yang kita sasar itu adalah anak-anak. Dan ternyata kita menemukan kasus bahwa hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh KMHD. Ada beberapa siswa SD kelas 2, kelas 3 itu bahkan mau meranjak ke kelas 4 itu belum bisa membaca. Bahkan kenal huruf aja itu belum bisa. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita datang ke sana, mereka minat dan semangat belajarnya ada gitu. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sekolah kalau seandainya dengan minat dan semangat yang mereka bawa ke kita, yang kita ajarkan untuk membaca, itu kalau seandainya itu terjadi di sekolah, saya optimis pasti anak-anak itu mampu untuk belajar membaca dan dengan sendirinya. Tetapi nyatanya ketika kita ke sana, mereka sangat-sangat antusias. Setiap kita datang ke sana pasti mereka udah tunggu lapakan buku yang kita sediakan di sana. Dan bahkan itu kan kita sediakan berbagai macam buku anak-anak, buku bergambar. Bahkan tidak heran juga ada beberapa masyarakat ikut diskusi, ikut membaca juga di sana. Nah, artinya apa? Harapan saya itu bahwa kenapa kita di HMI kemarin fokuskan di gerakan literasi, karena memang budaya literasi kita ini yang sangat-sangat minim, sehingga menyebabkan banyak aspek yang menurun, seperti siswa sudah jarang membaca, tidak bisa membaca, bahkan ya pemahaman kita terhadap bacaan, bahkan membaca buku antara per kalimat dan paragraf itu hanya sekedar membaca teks saja, tapi belum tentu kita memahami isinya gitu. Itu sih yang saya lihat yang kita lakukan
yang kita laksanakan. Kemudian kita juga sering menyoroti terkait dengan isu sampah, gitu, sampah plastik, yang dimana memang itu kan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, yang dimana ya isu sampah ini sangat-sangat heboh, tidak jauh berbeda dengan isu pendidikan. Nah, kemarin kita juga melakukan diskusi sama lintas OKP juga, yang dimana kita membahas bagaimana keberlanjutan masalah sampah yang ada di Bali gitu. Oke, berarti yang namanya menyoroti ataupun mengangkat isu krusial seperti pendidikan dan juga masalah sampah itu kan bisa dikatakan masih isu yang nasional gitu ya. Nah, ini di tanggal 12 Agustus terkait Hari Pemuda Internasional, ada nggak program yang menjadi gebrakan dari KMHDI ataupun HMI sendiri? Gimana nih, Didit? Kalau di HMI sih belum ada, tetapi dalam menyambut Hari Kemerdekaan ini kita ada sebuah project yang dimana kita membuat suatu video yang bertemakan terkait dengan kemerdekaan. Nah, nanti akan kita rilis di IG ataupun YouTube, itu sih. Oke, kira-kira seperti apa itu kegiatannya menyambut HUT RI yang ke-80? Gebrakannya seperti apa dari HMI ataupun KMHDI? Mungkin ada program-program yang tidak biasanya karena setiap tahun sekali menyambut HUT kemerdekaan RI. Mungkin ada lomba-lomba atau bagaimana gitu yang menggandeng pihak-pihak terkait gitu. Oh ya, kalau di KMHDI sendiri ya, kita masih merancang sih sebenarnya, untuk memperingati 17 Agustus sebenarnya, bukan di Hari Pemudanya ini. Kita rancang lomba sih sebenarnya, maunya have fun gitu, karena memang implementasi kita di kemerdekaan ini kan tidak lagi untuk berjuang kemerdekaan ya, tapi kita memperingati dan juga merayakan. Kita pengennya juga di hari kemerdekaan ini mau ngajaknya, mungkin nanti konsepnya enggak tahu ya, sama teman-teman pengurus, maunya antara pengurus atau nanti sama adik-adik yang kita ajar di Panji itu gitu. Kita maunya lomba-lomba sih, lomba-lomba aja. Kan seru soalnya sama anak-anak SD itu kan, dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu kan masih semangatnya gitu kalau diajak lomba, contohnya makan kerupuk atau lomba lari karung dan sebagainya gitu ya. Saya hanya membayangkan betapa hebohnya mereka kalau diajak lomba gitu. Betul ya, supaya mereka juga lebih semangat belajarnya gitu ya. Baik mendengar, kita juga menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA Call Pro 1. Untuk Anda pemirsa YouTube RRI Singaraja Official, bisa berkomentar terkait topik generasi muda penentu arah bangsa ya. Dan kami masih menantikan atensi Anda, dan mohon izin untuk Budi dan juga Didit sepertinya sudah berdering di 24644. Kita menyapa pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Nggih, sareng Pak Astawa niki. Unggulan di tengah. Nggih, silakan Pak Astawa. Narasumber dari Pemuda nggih. Iya betul, dari KMHDI dan HMI Pak Astawa. Sebelumnya nggih, menyingkir dari pidato Presiden Soekarno tahun 1956 nggih. Nah, yang bertanya sedikit para pemuda, kenapa tidak tanggal 28 pada diucapkan Sumpah Pemuda, kok tanggal 12? Para pemuda ngerti itu enggak bagaimana? Karena bagaimana? Sesuai dengan Bapak Presiden pertama Bung Karno, itu menetapkan tanggal 17 Agustus 45 menyatakan kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu dimaknai bahwa tanggal 17 itu, urut 17 itu adalah hari keramat. Dan kebetulan pada saat itu hari Jumat dalam Indonesia, saudara-saudara tidak beragama Islam itu melaksanakan hari suci Ramadan. Nah, dengan itulah pada waktu tanggal 15 Agustus tahun 1945 didesak oleh para pemuda-pemuda kita yang bersemangat untuk segera Bung Karno melaksanakan kemerdekaan. Tapi beliau tidak mau. Karena apa? Mengingat beliau didasarkan bahwa tanggal 17 itu hari keramat.
Nah, dengan adanya demikian, Bung Karno sampai dipaksa segera melaksanakan kemerdekaan, sampai ada seorang pemuda mau mengurus badan jasad Bung Karno, tapi beliau tidak gentar. Dia menantang dia. Boleh dari belakang, dari muka, begitu beliau. Begitulah semangat pemuda pada waktu sebelum kemerdekaan, lagi 2 hari kemerdekaan. Nah, dengan demikian Bung Karno dengan sabar, tapi dia mendelik matanya, karena bagaimana untuk melaksanakan kemerdekaan, beliau yakin bahwa tanggal 17 itu ada akta karamat. Nah, untuk itulah akhirnya setelah diberi penjelasan panjang lebar oleh Bung Karno, pemuda itu menyerah. Akhirnya Bung Karno baru bisa melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 tahun 1945. Nah, pertanyaan siang kemarin tadi, kenapa tidak tanggal 28, kok tanggal 12? Sekian, terima kasih Om. Santi Om. Om Santi Om, ya terima kasih kepada Pak Astawa atas pertanyaannya. Ini mudah-mudahan bisa dijawab oleh kedua narasumber ya, karena kalau sudah berbicara mengenai sejarah ya kan memang sudah ditentukan begitu ya. Tapi mungkin topik bahasan ya nanti kita akan next time kita akan angkat lagi mengenai kepemudaan nanti di tanggal 28 Oktober. Ini kan memang kebetulan juga tanggal 12 yang merupakan Hari Pemuda Internasional dikaitkan dengan peran generasi muda yang merupakan penentu arah bangsa. Ada Pak Benson Andika di WA Call Pro 1. Ya, nanti kita akan baik. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Oke. Terkait dengan pemuda atau Hari Pemuda gitu ya? Hari Pemuda Internasional yang jatuh pada hari ini. Oke, oke. Semoga semua punya semangat muda ya. Pertanyaannya ada, tadi kan juga sedikit membahas tentang literasi dan sebagai peran pemuda juga beberapa hal. Kalau saya sebagai pemuda ya, kan dibebani tuh dalam tanda kutip, Anda penerus bangsa, regenerasi Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah. Pertanyaan kemudian adalah, kenapa saya harus memikul beban itu? Sebagai pemuda ya maksudnya. Toh orang tua saya tidak menginginkan itu. Kenapa saya mementingkan literasi misalnya? Toh pemerintah atau kampus tidak menginginkan itu. Kenapa kemudian bisa dibilang tidak menginginkan itu? Orang tua kok yang memberikan handphone dan tidak mengajak bermain? Kampus kok yang menginginkan mahasiswanya cepat lulus? Tidak ada budaya diskusi misalnya. Didorong untuk mahasiswa, ayo cepat lulus itu misalnya. Nanti setelah lulus, sang pemuda punya link, punya saudara, paman, teman, kenalan, pejabat yang akan mencarikan dia kerja. Untuk apa literasi misalnya bagi pemuda? Pragmatis saja toh. Jalani sekolah misalnya, nggak usah baca buku misalnya. Toh juga nanti ada kok yang membackup misalnya. Nah, itu saja pertanyaan mungkin. Kenapa saya harus punya literasi? Kenapa saya harus kuliah misalnya sebagai pemuda? Toh juga dunia sudah instan, sudah gampang, AI juga ada gitu. Oke, itu saja. Benson. Terima kasih. Baik, terima kasih Benson Andika. Ini ternyata masih muda ya. Ini salah satu suara dari sekian pemuda yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin di seluruh Bali sepertinya ada pertanyaan seperti itu ya. Oke, selain Benson Andika, silakan pendengar lain yang ingin beratensi di dialog interaktif Hai Bali Kenken terkait topik generasi muda penentu arah bangsa ya. Memang banyak sekali ya kalau kita baca beberapa artikel, pemberitaan, pentingnya peran generasi muda sebagai penentu arah bangsa itu banyak sekali bebannya, banyak sekali tugasnya. Di satu sisi seperti yang disampaikan oleh Benson, itu juga orang tua saya tidak membebani hal seperti itu gitu ya. Oke, itu hanya salah satu contoh gitu ya. Oke, pendengar lain kita masih menantikan atensi Anda, tapi sebelum
ditanggapi ataupun dijawab oleh kedua narasumber. Mohon izin ya kepada kedua narasumber, kita jeda sejenak. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin Ya, dan pendengar dialog interaktif Hai Balik Ken terkait topik generasi muda penentu arah bangsa masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Ketua KMHDI Kabupaten Buleleng Tri Budi Santoso dan Ketua Umum HMI Cabang Singaraja Didit Kurniadin ya. Tadi sudah ada pendengar yang ikut nimbrung begitu ya, menyampaikan beberapa hal pertanyaan. Ada Pak Astawa dan juga Benson Andika. Sebelum dijawab, berdering kembali di 24644. Kita menyapa pendengar. Selamat pagi. Pagi, Mbak Ayu. Iya. Ramadan di Pamulang. Mas Ramadan masih di Mama Kota ya, Mas ya? Iya. Oke. Mbak Ayu sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Semua. Oke. Kabarnya semoga selalu sehat. Swastiastu ya. Rahayu ya. Iya, Ini tentang pemuda ya, Mbak Ayu. betul. Kalau menurut pemikiran saya sendiri bahwa pemuda harus sehat jasmani dan rohani. Sehat ekonominya, sehat apa itu mental spiritual. Iya. Kebutuhan pangan harus cukup dengan pola makan yang benar, baik dan benar. Ya itu. Terus kemudian
selanjutnya ketika ia selesai pendidikan misalnya SMA ataupun selesai kuliah, maka pemuda itu tidak terlalu sulit mendapat pekerjaan. Jadi harus pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan, ya. Jadi yang layak sesuai kapasitas pemuda tersebut, ya. Karena jangan seperti fenomena yang sekarang ini, orang cari kerja sangat sulit banget, jauh berbeda, jauh dari pencari kerja versus lapangan pekerjaan sangat berbeda jauh, ya. Nah, ini tugas pemerintah, tugas pokok, ya, harus pemerintah wujudkan. Kalau tidak, nanti akan 2045 tidak akan tercapai, ya. Itu sulit. 100 tahun merdeka tapi kenyataan seluruh Pancasila sila pertama sampai sila kelima tidak terwujud. Ini yang sangat disayangkan, disesalkan oleh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia setiap tahun memperingati 17 Agustus ini, menghayati itu, mencintai bangsa ini. Jadi bersama-sama dengan pemerintah harus membangun benar-benar komprehensif, ya, begitu. Tanpa itu tidak bisa terwujud, saya kira. Jadi itu. Ayo, mungkin sedikit dari saya cuma itu. Oke, baik. Memberikan support ya pada generasi muda. Oke. Ya, begitu. Baik, dan juga tugas pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan gitu ya, Mas Ramadan ya. Ya, harus itu tugas pokoknya pemerintah. Ngapain kalau setiap tahun tidak bisa mengclearkan itu semua, ya. Oke. Pekerja, ekonomi dan lain-lain itu tugas pokok pemerintah kan. Membayar pajak, menggaji pemerintah. Pemerintah kan adalah mengembangkan atau diberi legitimasi setiap pemilu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, ya kan? Jadi akan menitipkan tugas pokok. Kalau pemerintah kalau bisa diganti nama kalau dia tidak terlalu bangga dengan memberi nama pemerintah, nama lain saja lah, atau pengemban tugas pokok daripada rakyat itu apa legitimasi atau apa. Baik. Kalau dibilang pemerintah nanti mungkin terlalu tenaknya begitu, ya itu. Saya kira itu karena kenyataan fakta yang terjadi seperti sekarang kita lihat itu fakta, bukan hal-hal, bukan ngomong kosong, tapi itu kenyataan faktanya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan di Mama Kota ya Mas Ramadan ya. Ini bagus sekali semacam support juga, dan hanya mengingatkan sebenarnya Mas Ramadan bagaimana tugas-tugas kita, peran kita sebagai generasi muda dan juga peran instansi terkait lainnya begitu ya. Oke, silakan ditanggapi terlebih dahulu dari beberapa penelpon tadi. Budi, silakan. Menanggapi pertanyaan tadi ya, dari Mas siapa tadi? Mas Ramadan, aslinya Sorong. Oh, Mas Ramadan, Mas Support ya. Tentunya sebagai pemerintah juga memang menjadi tugas pokok pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Salah satunya ya kita melihat memang kasusnya memang hari ini memang susah ya terkait dengan pekerjaan itu. Saya juga sampai ini kejadian nyata ya memang. Saya ceritakan biar nanti tidak kira aja saya buat-buat gitu. Saya suatu kondisi memang saya kemarin pulang di rumah di Banyuwangi, asli saya Banyuwangi. Ada orang tua yang memang sampai keliling gitu, sampai keliling ke desa-desa buat nawarin kerjaan dengan membawa cakul gitu. Ini kondisi yang menurut saya cukup miris gitu. Sebagai anak muda melihat kondisi sosial gitu, yang semacam itu gitu. Sedangkan anak muda masih tebang pilih untuk memilih pekerjaan gitu. Walaupun mereka mempunyai banyak sebenarnya opsi ataupun bisa sebenarnya menjadi, bahkan mereka bisa menciptakan pekerjaan gitu. Tapi saya melihat orang tua yang keliling dengan membawa cangkul buat nawarin pekerjaan itu suatu hal yang menurut saya gimana ya peran pemerintah gitu. Sampai orang tua saja bingung mencari pekerjaan gitu. Nah, ini kondisi orang tua gitu yang harusnya udah mapan pekerjaan gitu. Apalagi yang generasi muda yang sekarang banyak kan generasi muda yang baru lulus, termasuk saya sebenarnya baru lulus. Ya walaupun astung karunya saya keterima kerja sebelum lulus gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita semuanya, termasuk di KMHDI memang tugas kita adalah mengkader ya, mengkaderisasi. Karena KMHDI kan organisasi kaderisasi. Kita berusaha menjadi organisasi yang siap gitu dengan segala kondisi perkembangan zaman. Salah satunya melalui proses kaderisasi. Ya harapannya kita memang ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan itu akan menjadi suatu hasil yang memuaskan gitu.
Nah, sekaligus menjawab pertanyaannya kedua dari Mas Benson ya, Mas Benson, bahwasanya kenapa sih kita sebagai generasi muda dibebani banyak hal gitu. Salah satunya adalah walaupun orang tua tidak memerlukan itu gitu. Nah, sebenarnya ini akan berbeda ya jawabannya antara saya juga Ketua HMI nanti. Mungkin bisa jadi nanti jawaban saya diterima ataupun tidak, mungkin tergantung pendengar. Kalau ini tergantung pada kesadaran sebenarnya. Karena kalau di KMHDI memang kesadaran kita adalah dharma agama dan juga dharma negara. Bagaimana kita punya peran dalam agama, kewajiban kita beragama seperti apa, kewajiban kita bernegara seperti apa. Nah, ketika kita menyadari hal itu, kita sebenarnya akan tumbuh untuk mempersiapkan diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita akan hadir? Ya, kita kan sebagai mahasiswa ya, sebagai agen of change, sebagai moral of force, dan juga agen human of stock ya, generasi penerus. Kita harapannya ya, dua hal itu tadi kita siapkan. Ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, ya kita akan tidak astungkaranya, ya tidak akan menjadi hal-hal yang nanti kita sendiri yang akan kebingungan gitu. Karena hal itu yang bisa kita lakukan di era modern ini hanya seperti itu gitu. Ketika kita membuat kesempatan selebar mungkin, membuka peluang selebar mungkin, dan ditunjang dengan kesiapan kita gitu. Siap dalam apa? Dalam intelektual, spiritual, dan juga dalam segi emosional. Sehingga nanti hal yang kita lakukan pun juga akan menjadi lebih positif. Dan juga hasilnya pun mudah-mudahan juga lebih baik lah gitu. Harapannya seperti itu. Ya, mungkin itu aja jawaban dari saya mungkin. Oke, mungkin ada semacam jawaban begitu kepada Pak Astau terkait dengan sejarah nih. Sejarah ya. Untuk sejarah itu mungkin karena hari ini mungkin gini ya, kita bahas kepemudaan internasional gitu. Mungkin nanti untuk 28 Oktober ya. Oktober nanti beda lagi mungkin nanti. Ya, mudah-mudahan hari ini kita sharing untuk membahas terkait dengan kepemudaan. Salah satunya adalah dari organisasi KMHDI dan juga HMI. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan hari ini. Oke, baik. Ya, dilanjut tanggapannya. Saya mulai dari pertanyaan Pak Astawa tadi, bahwa tadi diceritakan terkait dengan pada tanggal 15 itu ada peristiwa pemuda yang melakukan penculikan terhadap Bung Karno. Kalau saya sebut itu dalam peristiwa sejarahnya disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu memang inisiasi pemuda yang ingin mendobrak generasi tua, yang dimana pada saat itu Jepang itu sudah dibom sama sekutu di kota Nagasaki sama Hiroshima. Maka dari itu disitulah ada perbedaan pendapat yang dimana golongan tua belum mau untuk memerdekakan Indonesia, sedangkan golongan muda itu ingin segera memerdekakan Indonesia. Nah, pada saat itu karena golongan tuanya sudah karena pengaruh umur mungkin ya pada saat itu Bung Karno sama kawan-kawan, di mana tenang saja dulu kita lihat dulu kondisi di mana kesempatan agar kita bisa segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan muda enggak gitu. Ada kesempatan, ayo, karena memang semangat mudanya yang tinggi itu memacu untuk segera melakukan kemerdekaan. Nah, artinya apa? Bahwasanya di situ sangat kelihatan tanpa peristiwa Rengas Dengklok, saya tidak yakin Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus. Karena itu bagian dari peran pemuda yang mendorong generasi itu agar segera memerdekakan Indonesia secepat-cepatnya gitu. Nah, kemudian pembicaraan kita itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya kenapa tanggal 12 sekarang bukan tanggal 28. Kalau tanggal 28 kan sudah disahkan oleh pemerintah bahwasanya itu sebagai Hari Pemuda Nasional, Hari Sumpah Pemuda, yaitu memang sudah ditentukan oleh momentum pemerintah dan sudah disepakati. Kalau tanggal 12 ini kan Hari Pemuda Internasional. Okay. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari beli siapa tadi? Yang mana? Benson. Gitu. Iya.
bagi saya cukup kritis. Pertanyaannya, kenapa dibebankan kepada saya? Kenapa dibebankan kepada pemuda? Kenapa dibebankan kepada orang-orang yang yaitu ya bukan tugasnya, begitu yang saya tangkap. Nah, kalau saya jawab bahwa kalau seandainya bukan pemuda yang memegang kontrol bangsa, kemudian perubahan bangsa, maka siapa lagi? Apakah kita akan menyerahkan agen perubahan ini pada misalnya pada siswa-siswa SD, pada orang-orang yang lanjut usia? Bagi saya itu tidak mungkin. Yang memiliki energi dan semangat yang lebih itu adalah pemuda. Yang dimana kalau dalam undang-undang pemuda itu, undang-undang nomor 40 tahun 2009, pemuda itu rentan usianya pada usia 15 sampai 30 tahun. Itu disebut sebagai pemuda. Maka peran itulah yang diambil oleh kita. Karena tidak mungkin kita serahkan peran itu kepada misalnya anak SD atau anak TK, kita serahkan kamu berjuang untuk generasi muda ya. Nggak mungkin. Maka yang logis untuk memegang peran itu adalah pemuda, karena semangat yang dibawa oleh generasi muda itu dengan kreativitas yang ada, kemudian tidak takut dan keberanian, itu yang menjadi pemacu sehingga generasi muda ini generasi yang dimana potensi mereka untuk berkembang itu sangat besar. Berbeda dengan generasi tua, mereka hanya bisa berharap. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno itu bahwasanya berikan saya satu pemuda saja untuk mengguncang dunia. Artinya apa? Bahwasanya dengan keberanian, dengan kreativitas, dengan semangat, dengan pengetahuan, maka hal itu kita yakin pemuda mampu untuk mengguncang dunia. Karena apa? Karena memang di momentum kita punya usia muda inilah kita bisa berekspresi bebas untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Nah, kemudian tadi tanggapan dari yang terakhir bahwa memang kita kesulitan untuk masalah terkait dengan ekonomi, kemudian lapangan kerja, yang dimana memang itu memang peran di samping peran pemerintah, itu juga peran daripada kita juga sebagai pemuda itu juga harus mampu. Kalau yang viral-viral itu ada pembahasannya perintis ya. Oh, perintis. Oke, bukan pewaris. Iya, bukan pewaris. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita memikirkan inovasi-inovasi baru yang itu betul-betul kita mampu untuk membantu persoalan-persoalan kebangsaan. Kalau memang kita sudah pasrahkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah bahkan per hari ini atau sampai hari ini belum mampu untuk menyiapkan lapangan pekerjaan, kemudian menstabilkan ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya, maka kita harus berpikir juga sampai kapan kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kita sudah menegur, sudah menyampaikan saran dan kritik, kita sudah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan sudah, tetapi kan apa hasilnya gitu. Nah, maksud saya adalah bahwasanya kita juga harus memiliki inisiatif untuk bagaimana caranya kita membangun, misalnya di masing-masing daerah, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa-desa atau yang ada di perkotaan. Itu bagaimana, misalnya di desa, kita sebagai pemuda atau mahasiswa, apa peluang yang ada di desa? Apakah peluang pertaniannya, peluang pariwisatanya, atau peluang perikanan kelautannya? Maka itu harus kita lihat peluang yang terbesar di mana. Misalnya kalau memang ada peluang dari pariwisata, maka yang harus dilakukan oleh pemuda adalah mengembangkan pariwisata. Kalau seandainya ada peluang dari pertanian, maka bagaimana caranya hasil-hasil tani itu mampu ditingkatkan, distabilkan pembeliannya atau distribusinya. Nah, itu kan menjadi peran pemuda. Jadi peran pemuda itu bukan hanya kita memikirkan suatu bagaimana kehidupan bangsa yang jauh sekali, tetapi bagaimana caranya kita berperan di masyarakat, apa yang kita lihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan kita bisa memberikan, minimal kita bisa memberikan saran dan solusi.
kalau kita tidak punya uang misalnya, kan bagian yang kurang dari pemuda itu satu sebenarnya, yaitu masalah isi dompet. Tapi masalah yang bisa kita pegang itu adalah kita punya gagasan, inovasi dan kreativitas. Itu sebenarnya andalan daripada pemuda. Apalagi dengan berkembangnya zaman, yang dimana perkembangan teknologi itu semakin mudah kita untuk misalnya bagaimana cara mengembangkan pariwisata atau mempromosikan pariwisata yang ada di masing-masing daerah. Itu semakin mudah karena masing-masing generasi muda sekarang ini itu memegang yang namanya sosial media, apalagi TikTok. Itu cepat generasi sekarang itu sangat-sangat menguasai yang namanya TikTok. Nah, tetapi kita masih tidak mampu memanfaatkan media sosial kita untuk misalnya minimal membangun daerah-daerah yang kita punya. Misalnya minimal promosikanlah pariwisata yang ada di masing-masing daerah. Misalnya promosikanlah misalnya buah apa yang menjadi keindahan yang menjadi oleh-oleh misalnya. Itu harus dipromosikan gitu, sebagai peran kita minimal apa yang bisa kita lakukan untuk daerah. Itu sih dari saya. Baik, berarti tantangannya di media sosial nih. Pemuda juga harus mempergunakan medsos dengan bijak dan juga positif. Begitu ya. Ya, selama ini memang kurang optimal ya bisa dikatakan ya peran pemuda untuk menggunakan medsos seperti itu. Bagaimana menurut pandangan? Menurut pandangan saya memang ini real juga kemarin ya. Ini kan soal isu-isu yang terbaru lah, yang viral kemarin itu kan terkait dengan sound horeg ya. Kita sebenarnya generasi Hindu khawatir gitu kalau di luar, kalau di Bali masih aman lah. Tapi di luar ini kan juga cukup euforianya cukup tinggi gitu. Kita khawatir kalau misal penjor itu kan harusnya di pura ya. Kita tahunya kan di pura. Tapi sekarang kan mulai merambah ke sound horeg dan juga lain sebagainya. Kita khawatir anak-anak kecil kita itu melihat itu tuh bukan mengenal penjor itu di pura, tapi mengenalnya di sound horeg gitu. Sehingga kita membuat statement gitu. Ternyata komentar dari netizen, khususnya saya lihat komentarnya dari anak-anak muda, ternyata malah sebaliknya gitu. Malah justru menolak gitu. Nah, yang kita khawatirkan ternyata ya seperti tadi, generasi muda itu enggan membaca secara keseluruhan. Mereka hanya mencermati isi konten itu, memang tagline-nya yang menarik, tapi mereka tidak mencermati isinya. Berarti budayakan membaca gitu. Budayakan membaca itu sangat penting. Makanya literasi itu penting karena untuk juga untuk bekal ya, untuk mempersiapkan kita sendiri sebenarnya. Ternyata sejauh itu loh gitu. Kita komentar maunya positif, ternyata tidak bisa gitu. Mereka udah pikirannya udah negatif gitu. Ya itu dia menjadi tantangan kita ya ke depannya ya. Baik, sebagai penutup ini silakan disampaikan closing statement, mungkin pesan-pesan kepada generasi muda mendatang. Siapa yang ingin memberikan closingnya, silakan. Pesan saya sih untuk generasi muda atau pemuda itu sendiri bahwa gunakan kesempatan muda kita ya untuk berkreativitas, menemukan gagasan, menemukan ide baru, dan jangan takut kita mencoba. Jangan pernah takut kita mencoba, karena ketika ketakutan itu menghambat kita bertindak, maka selamanya kita tidak akan mampu untuk berbuat. Nah, kemudian pesan saya yang kedua yaitu ada salah satu kata yang dilontarkan oleh salah satu pahlawan Indonesia, pahlawan nasional itu namanya Tan Malaka. Dia bilang bahwasanya kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda itu adalah idealisme, dan dimana mahasiswa atau pemuda itu merupakan mewah gitu, mewah ketika mereka memiliki idealisme atau prinsip yang mereka pegang teguh sebagai pinjakan langkah kaki mereka, pinjakan pilihan mereka yang tidak mampu diintervensi oleh siapapun. Itu merupakan pilihan murni yang muncul dari dirinya sendiri untuk betul-betul membela sesuatu yang menurut mereka itu baik dan benar. Itu sih. Baik, wah luar biasa ya pesan pentingnya, walaupun hanya sekelumit tapi sangat menusuk, dan ini memang merupakan harus sebagai investasi nih, pesan kesan kepada peran pemuda demi masa depan bangsa
yang merupakan peran sentral juga untuk kehidupan bangsa yang lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih kepada Tri Budi Santoso selaku Ketua KMHDI Kabupaten Buleleng dan juga Didit Kurniadin selaku Ketua Umum HMI Cabang Singaraja atas sharing-sharingnya seputar topik generasi muda penentu arah bangsa dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken hari ini ya. Selamat bertugas kembali, tetap semangat dan selalu menginspirasi untuk pemuda yang lainnya. Ya, pendengar tetap bersama kami di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.